Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah kesehatan sehingga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita ke sebuah masjid yang mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini LKI mengadakan live streaming dimanapun Anda berada, di rumah maupun di kafe-kafe khususnya di wilayah Lamongan, bisa mengikuti kajian lembaga kajian Islam ini lewat Facebook LKI mulai pada malam hari ini. Moga para jamaah di rumah maupun dimanapun berada bisa menyaksikan kajian tafsir Al-Quran pada malam hari ini, baik di Masjid Al-Ikhlas dan di Facebook LKI Lembaga Kajian Islam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita lanjut tafsir Al-Quran seperti biasa Sabtu malam Ahad yang akan diisi oleh Ustadz Adam. Waktu dan tempat kita berikan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi atamma 'alaina an-ni'mah wa ja'ala ummatana walillahil hamd khayra ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu ilaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Thumma nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa al-Karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian LKI Lembaga Kajian Islam Lamongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini umat muslim sedang ditimpa musibah yang begitu besar. Hari-hari ini kita sebagai umat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sedang ditimpa kesedihan yang begitu teramat. Kenapa? Karena kita tahu dan kita melihat dengan mata kita sendiri bahwa yang kita anggap mungkin saudara kita sudah faham dengan agama Islam, sudah faham tentang kitabnya, sudah faham tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat di dalamnya, baik tentang akidahnya, baik tentang tauhidnya, baik tentang fikih dan lain sebagainya. Ternyata banyak di antara saudara kita yang tidak memahami apa itu tauhid, akidah yang lurus, yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diserang dengan istilah toleransi. Sekarang kita digempur dengan istilah toleransi. Yang dianggap toleransi adalah kita sebagai umat muslim itu harus menerima apapun yang berseberangan dengan akidah kita, baik ibadahnya, baik muamalahnya. Maka seperti ini keliru. Nabi SAW benar mengajarkan kita toleransi. Nabi SAW benar bermuamalah bersama orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani. Tapi muamalah beliau SAW tidak lebih daripada muamalah duniawiyah saja.
Adapun ketika muamalah tersebut sudah bersinggungan dengan akidah, sudah bersinggungan dengan tauhid, sudah bersinggungan dengan asas pondasi-pondasi keislaman kita, maka toleransi tersebut dikatakan batil. Sampai seakan-akan, masya Allah, naudzubillah, yang sekarang tersebar di media, bagaimana imam masjid yang disebut ustadz, yang bahkan titelnya profesor, sampai seakan-akan sujud dan tunduk kepada orang kafir. Masjid dipakai untuk menyambut mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis, walaupun bukan najis badannya, tapi keimanannya najis karena tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipersilahkan untuk masuk ke dalam masjid, diberikan panggung yang luar biasa, sampai sungkem terhadap orang kafir tersebut. Nah, seperti ini toleransi yang keliru. Seperti ini toleransi yang memang tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya penting sekali kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama, pondasi agama cuma ada dua. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis. Al-Quran dan hadis. Adapun di luar dari dua ini, maka perbuatan para sahabat, dan perbuatan para sahabat pun tidak akan mungkin keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Dua pondasi ini yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amroini, telah meninggalkan dua hal, kata Rasulullah. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, yang kedua hal ini kalian tidak akan pernah tersesat di dunia maupun di akhirat selama kalian berpegang teguh, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan dalam hadis beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa yang mengamalkan, mengerjakan, melakukan suatu amalan yang tidak ada sama sekali dasarnya dariku, kata Nabi, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Baik zikir melalui lisannya, baik amalan-amalan ibadah yang mungkin terlihat wow di hadapan manusia, oh ini amalan yang baik, ini amalan yang menurut manusia itu amalan-amalan soleh, zikir sampai sekian ribu kali, kemudian amalan-amalan membaca Quran surat apa di hari apa, hari-hari spesial dan ini lain sebagainya. Maka amalan-amalan seperti ini yang tidak ada dasarnya, raddun, tertolak. Bukan saya mengatakan, bukan para ulama yang mengatakan, tapi siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pondasi umat Islam ini ada dua, Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya pertanyaan yang nanti akan ditanyakan oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Mar-Rabbuk, siapa Tuhanmu. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man nabiyuk, siapa nabimu? Kita mengenalnya dari apa ya? Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya sekedar dari kata nenek moyang saya, kata fulan dan fulana, bukan, tapi dari apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan juga pertanyaan malaikat yang terakhir, madinuk, apa agamamu? Ya mungkin kita mengaku agama Islam, tapi sejatinya kita belum tahu apa itu Islam yang sebenar-benarnya. Allah memerintahkan kita udkhulu fis silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara sempurna, menyeluruh. Maksudnya apa? Semua yang difirmankan Allah, yang diperintahkan, yang dilarang, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, harus kita praktekkan secara menyeluruh. Dari pemahamannya, penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum-hukum fikihnya, tauhid, akidah dan semuanya. Bukan hanya kemudian sholat ini adalah perintah, lantas syariat jihad dikesampingkan, seakan-akan syariat jihad tidak ada di dalam Islam. Maka seperti ini pemahaman yang keliru. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman-pemahaman orang liberal yang berusaha untuk menyatukan keimanan dengan kekufuran,
dan tidak akan pernah selama-lamanya yang namanya iman bersatu dengan kekufuran, tidak akan pernah selama-lamanya. Sebagaimana hati, ketika hati dipenuhi dengan Al-Quran, maka hati tersebut akan menolak musik. Pun begitu sebaliknya, ketika hati sudah dipenuhi dengan musik, maka akan sangat berat dan sulit anggota badan terutama lisan ini untuk membaca Al-Quran. Ini kaidah paten sudah. Ketika hati condong ke Al-Quran, musik akan ditiadakan. Ketika hati condong kepada musik, maka Al-Quran akan dikesampingkan. Ini kaidah paten, tidak bisa diganggu gugat. Dan seperti itulah kenyataannya. Maka ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijaga dari fitnah akhir zaman ini, yang begitu dahsyatnya fitnah akhir zaman ini, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah dalam beramal. Kalau kita melihat di kajian LKI ada jadwal, oh hari Sabtu kajian tafsir, hari Selasa kajian ini, hari Rabu kajian ini, badir, bersegeralah untuk datang. Kenapa? Amal soleh. Begitupun ketika kita melihat ada kesempatan beramal soleh yang lain, kerja bakti misalkan, sodakoh misalkan, amalan-amalan soleh yang lain misalkan, badir, kita harus bersegera. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, fitanan, nanti akan ada fitnah di akhir zaman, kaqita'il lailil mudlim, yang fitnah tersebut seperti halnya malam yang sangat gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali. Kalau kita sekarang masih bisa melihat mungkin kucing lewat, tapi kata Rasulullah nggak ada cahaya sama sekali. Seperti kita mencari semut hitam di tengah hutan. Bagaimana kita melihatnya? Sulit. Kenapa? Karena seperti itulah fitnah di akhir zaman ini, tidak terlihat. Dalam hadis lain sampai dikatakan ada orang muslim, awalnya paginya dia masih beriman, sore harinya sudah kafir. Kenapa? Karena fitnah di akhir zaman ini. Dan mudah-mudahan dengan cara kita mempelajari firman Allah, mempelajari syariat Islam itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah akhir zaman tersebut. Allahumma amin. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan tentang kisah mereka Bani Israel yang diperintahkan Allah untuk menyembelih sapi, menyembelih seekor sapi, lantaran ada sebuah peristiwa pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 67, ba'da na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa alaihissalatu wassalam berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Perintah yang pertama hanya menyembelih seekor sapi, baik betina maupun jantan, baik muda maupun tua, baik warnanya coklat maupun putih maupun hitam, terserah. Yang penting menyembelih seekor sapi. Tapi mereka diperintahkan Allah dengan menyembelih seekor sapi, mengatakan kepada Musa alaihissalatu wassalam, atattakhiduna huzwa, apakah kamu ya Musa itu memperolok kami, mengejek kami? Kami ini minta solusi agar ketahuan siapa pembunuh, lah kok disuruh menyembelih seekor sapi. Atattakhiduna huzwa, apakah kamu menjadikan kami ini bahan ejekan ya Musa? Maka Musa karena memang ini murni perintah dari Allah, qala a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, dari menjadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Tahu itu perintah Allah tapi masih ngeyel, tahu itu larangan dari Allah tapi masih bantah. Maka Musa alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah agar tidak menjadi golongan orang-orang yang jahil, yang bodoh. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kalau begitu ya Musa,
Berdoalah kepada Rabbmu, bukan Rabb kami tapi Rabbmu. Yubayyin lana mahi, untuk menerangkan kepada kami, menjelaskan kepada kami sapinya seperti apa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr. Sapinya itu ndak tua, ndak muda. Awanum baina dzalik, pertengahan. Faf'alu ma tu'marun, sudah jelaskan, maka kerjakan apa yang diperintahkan. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya Musa, masih belum jelas, masih kurang detail. Tanya kepada Rabbmu, jelaskan kepada kami sapinya ini warna apa. Qala innahu yaqulu inna baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nadhirin. Sapinya warnanya kuning keemasan, kuning faqi', yang benar-benar kuning, enggak ada campuran apapun di dalamnya. Yang orang-orang ketika melihat sapi tersebut tasurru, mereka itu bahagia, senang melihat sapi tersebut. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana mahi. Masih kurang jelas ya Musa, tanya ke Rabbmu kembali, jelaskan kepada kami sapi ini iki koyok piye. Ojo mau jelasno cuman antara muda dan tua warnanya seperti ini, tapi jelaskan lebih detail lagi. Innal baqarata syabaha alaina, karena sapi yang kau jelaskan kepada kami itu masih samar-samar, masih belum jelas. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan insyaallah, kata mereka, insyaallah kami ini mendapatkan petunjuk dari Allah. Perkataan mereka insyaallah ini bukan murni dari hati mereka, tapi karena mereka agar nanti ketika tidak mampu mendapatkan sapi yang dijelaskan tadi punya dalil. Lah kok kami kan bilang insya Allah, kalau Allah berkehendak ya kami dapat, kalau Allah nggak berkehendak ya kami tidak bisa mendapatkan sapi tersebut, untuk alasan. Maka sebenarnya ucapan insya Allah itu bukan hanya sekedar ucapan. Insya Allah nanti saya datang kok, insya Allah nanti saya belikan kok, insya Allah nanti saya begini dan begitu kok. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi insya Allah adalah ketika kita sudah benar-benar meniatkan untuk melakukan hal tersebut, baru kita ucapkan insya Allah. Sudah ada niat, sudah ada azam. Dan ketika azam sudah ada, idza sadaqal azmu, kalau azam itu sudah bulat, sudah benar-benar tekad bulat kita melakukan hal tersebut, waduhas sabil, jalan itu akan terang, jalan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengatakan insya Allah ini hanya untuk sebagai dalil bagi mereka nanti ketika tidak mampu mendatangkan sapi yang diperintahkan. Qala innahu yaqulu inna baqaratul la dalulun tuthirul ardha wala taskil has. Sapi ini tidak pernah dipakai untuk ngerakal sawah, nggak pernah juga dipakai untuk menyirami sawah. Musallamatul la syata fiha, musallamah, nggak ada cacat sama sekali, dan juga la syata fiha, nggak ada belang, nggak ada yang namanya belang. Kalau sapi Jawa putih, ya kan, sapi Jawa abu-abu putih, abu-abu, ada punuknya, itu sapi Jawa. Tapi tetap biasanya di dalam terdapat belang. Ya warnanya kadang ada hitamnya sedikit, ada coklatnya sedikit, ada belangnya. Sapi nopo Brahma yang warnanya coklat, Brahma nggih? Sapi Brahma itu juga biasanya ada belangnya sedikit, ada warna putihnya. Sapi yang diminta oleh mereka, yang ditanyakan detailnya sampai dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sapinya terawat, nggak pernah dipakai menyirami sawah, nggak pernah dipakai ngerakal sawah, di antara muda dan tua, warnanya kuning pekat, tidak ada belang sama sekali. Gilek nandi bah, nyari di mana sapi seperti itu. Makanya mereka kesusahan ketika mencari sapi tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai berfirman, qalul ana ji'ta bil haq, sekarang datangkan apa yang aku perintahkan, yang sudah diperintahkan kepada kalian. Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun, mereka itu hampir-hampir tidak mendapatkan sapi tersebut, atau hampir-hampir tidak melaksanakan perintah Allah. Lantaran apa? Sulitnya mencari sapi itu, sampai mereka beli dengan harga yang begitu mahal. Sapi spesial ini, kalau sekarang ada domba
Morino mahal. Domba Morino itu mahal. Kenapa? Spesial. Bulunya tebal, dagingnya banyak, mahal. Apalagi sapi yang seperti ini, yang mungkin sehari sekali dimandikan oleh pemiliknya. Lo nggak pernah dipakai ngerakal kok, nggak pernah dipakai menyirami sawah. Saking terawatnya sapi ini, dijual mahal sampai-sampai mereka Bani Israel tidak mampu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ayat selanjutnya dijelaskan sebab kenapa mereka Bani Israel diperintahkan Allah untuk menyembelih sapi tersebut. Wa id qataltum nafsa, dan ingatlah ketika waktu itu kalian, walaupun konteksnya di sini domirnya kalian, tapi maknanya adalah ada satu orang di antara kalian yang membunuh nafsan, jiwa seseorang di antara Bani Israel. Fadara'tum fiha, maka kemudian kalian itu saling berselisih, saling gontok-gontokan. Kamu pembunuhnya, bukan saya, dia pembunuhnya. Enggak, kamu pembunuh, bukan saya, tapi fulan pembunuhnya. Gontok-gontokan, saling berselisih. Kenapa? Karena sebagaimana cerita yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, ada orang kaya. Orang kaya ini tidak memiliki keturunan sama sekali. Kemudian ada saudara dari orang kaya ini yang melet pengen mendapatkan kekayaan saudaranya. Akhirnya dibunuhlah orang kaya tersebut. Lantas jasad orang kaya itu diletakkan di depan rumah tetangganya. Kurang ajarnya loh. Dia yang membunuh, jasadnya diletakkan di depan pintu rumah tetangganya. Besok harinya ramai. Kenapa? Karena ditemukan jasad, ditemukan mayat yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Fadara'tum fiha, kalian berselisih siapa pembunuhnya ini. Kemudian dibawa kepada Musa alaihissalatu wassalam untuk dimintai solusi. Dan Allah Subhanahu wa taala lantas menurunkan perintah untuk menyembelih seekor sapi. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menyingkapkan atau membuka jalan keluar apa yang kamu sembunyikan. Sepandai-pandai tupai melompat tetap akan jatuh juga. Sak pinter-pintere bajing meloncat, napa kok meloncat? Menculot, bahasa Jawa, menculot, pasti akan jatuh. Bajing, tupai, sepandai-pandainya melompat pasti akan jatuh. Sepandai-pandainya kita menutupi bangkai pasti akan tercium. Maka jangan sampai kita menganggap bahwasanya apa yang ingin kita sembunyikan, baik dari sesuatu yang makruh atau sesuatu yang justru haram, itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa seperti itu. Karena ini nanti Masya Allah ada satu ayat. Di ayat ini mereka Bani Israel itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu layaknya seorang raja. Bukan Tuhan, tapi apa? Raja. Sehingga mereka membuat makar dengan tujuan makar tersebut tidak akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kan ghabi. Kalau bahasa Arabnya itu ghabi, goblok. Orang-orang itu goblok menganggap Allah itu raja padahal Allah itu Tuhan, ilah yang menciptakan segala sesuatu, alimum bidati sudur, yang Maha mengetahui walaupun yang ada di dalam hati. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala faqul natribu bi ba'dihha. Faqul natribuhu bi ba'dihha. Kami katakan kepada mereka idribuhu bi ba'dihha, pukullah sebagian dari sapi tersebut kepada mayit, kepada jasad itu. Jadi jasadnya belum dikubur, jasadnya belum diapa-apakan. Kemudian Allah memerintahkan menyembelih sapi. Setelah disembelih, diperintahkan sebagian dari jasadnya sapi, entah itu kakinya, entah itu ekornya, entah itu tanduk dan lain sebagainya, untuk dipukulkan ke mayit tersebut. Setelah dipukulkan, mayit itu bangkit. Pedeni. Kalau kita lihat sekarang sudah meninggal, posisi mungkin tertusuk benda tajam, kok ujuk-ujuk tangi, medeni. Menakutkan seperti itu. Nah,
dijelaskan di sini mayit yang dipukulkan sebagian dari sapi yang telah disembelih tadi bangkit kemudian mengatakan, ditanya, man qatalak, siapa yang telah membunuhmu? Dijawab oleh mayit yang dihidupkan Allah itu, banu akhi qataluni, anak keturunan fulan ini loh, anak keturunan saudaraku ini loh yang telah membunuhku. Jelas Pak, maksudnya ini mukjizat yang benar-benar jelas sekali di mata mereka Bani Israel. Nabi Musa alaihissalatu wassalam mendapatkan mukjizat ini, yaitu menghidupkan orang mati dengan cara yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan mukjizat yang nampak di hadapan mereka, mereka tetap mengingkari apa yang sudah diungkapkan oleh mayit yang telah dibunuh tadi. Banu akhi qataluni, anak keturunan saudaraku lah yang telah membunuhku. Summa qubida, kemudian mayat tersebut dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala banu akhi hina qabadahu Allah taala, setelah mayat tersebut dimatikan lagi oleh Allah, kemudian mereka yang sudah ketahuan bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan mengatakan, wallah, demi Allah, demi Allah, ma qatalnahu, kami nggak bunuh dia lu. Pekok, orang-orang pekok seperti orang-orang goblok. Padahal sudah jelas-jelas Allah menghidupkan mayat tersebut, kemudian mayat itu bersaksi mereka yang membunuh saya. Setelah mayatnya dimatikan lagi oleh Allah, mereka bersaksi di hadapan Musa, seorang nabi, seorang rasul yang benar-benar mendapatkan firman wahyu dari Allah. Wallahi, demi Allah ya Musa. Ini yang diajak berdebat ini bukan orang sembarangan gitu. Wallahi, demi Allah ya Musa, ma qatalnahu, bukan kami yang membunuh dia. Enggak habis pikir kan kita. Sudah jelas-jelas ada persaksian dari yang dibunuh sendiri. Ma qatalnahu fakadzabu bil haqqi ba'da an ra'auhu. Maka mereka itu mendustakan sesuatu yang benar-benar hak. Saya sudah pernah menjelaskan ya, artinya hak dan juga sidqun, jujur. Hak dan sidqun, ada jujur, ada juga kebenaran. Tapi perbedaan antara hak dan juga sidqun, kalau hak itu tidak ada satupun orang, baik yang suka maupun yang membenci alias musuh, yang berselisih tentang kebenaran tersebut. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan hak. Kenapa? Karena nggak ada perselisihan. Musuh pun mengetahui bahwasanya Al-Quran itu benar. Tapi kalau sidqun itu masih ada perselisihan. Ada yang mengatakan ini nggak benar kok, ini salah, itu sidqun. Nah di sini dalam hadis ini, riwayat ini dijelaskan mereka itu mendustai bil haq, dengan yang kebenaran yang benar-benar terang, yang semua orang faham dan tahu itu benar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalik. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengklaim mereka qasat qulubukum, hati mereka itu keras. Hati mereka keras. Kenapa? Sekian banyaknya mukjizat, sekian banyaknya keajaiban di hadapan mata mereka, tapi mereka mendustai. Kita balik ke ayat tadi, faqulna tribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Supaya kalian berakal. Bahasa kasarnya supaya kalian punya otak. Sekian banyak keajaiban, sekian banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kok kalian tidak mentauhidkan Allah, tapi kok kalian tidak mempercayai itu semua, justru kalian fakadzabu, kalian mendustai itu semua. Summa qasas qulubukum mim ba'di dzalik. Nah, qulubukum di sini hati-hati mereka. Mereka ini siapa sih? Apakah semua Bani Israel itu keras hatinya, ataukah sebagian dari mereka? Maka ada dua pendapat. Yang pertama, summa qasas qulubukum adalah mereka sang pembunuh, keturunan dari saudara si mayit tadi. Itulah mereka yang qasas qulubukum, hatinya keras. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah semua Bani Israel hatinya keras. Salah seorang ulama mengatakan, Yahudi
ataupun Nasrani yang datang ke Mekah, berhijrah ke Mekah untuk menyambut Nabi kita Muhammad SAW adalah keturunan Bani Israel yang terbaik. Yang terbaik. Maksudnya terbaik itu apa? Ya pokoknya lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Lebih baik keimanan mereka, lebih baik dari adab dan akhlaknya mereka, lebih baik dari segala hal. Tapi walaupun demikian, dikatakan mereka itu Bani Israel yang paling bagus, yang paling baik, tapi tetap mereka tidak mau beriman. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, setelah peristiwa penyembelihan sapi ini, qasat qulubukum mim ba'di dzalik, hati mereka itu keras. Fahiyakal hijarah, kerasnya itu seperti apa? Batu. Pak, Bu, kalau apa? Besi dibakar meleleh enggak? Meleleh. Batu dibakar tetap. Batu dibakar tetap tidak meleleh, tidak menjadi abu, tetap. Makanya bahan bakarnya api neraka apa? Batu. Saking kerasnya batu. Nah, mereka Bani Israel hatinya itu dicap oleh Allah Subhanahu wa taala fahiyakal hijarah, seperti batu, saking kerasnya. Au asyaddu qaswa, bahkan lebih keras daripada batu. Wangel kalau bahasa orang Lamongan niku kolot. Kolot. Bani Israel itu saking kolotnya sampai kita kasih keajaiban mukjizat apapun itu tetap mereka pasti mendustakan. Makanya setelah ini ada ayat yang sampai Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, afatat mauna ayyuminu lakum, apakah kamu itu berharap bahwasanya mereka itu akan beriman kepada kalian wahai Muhammad? Sampai digitukan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Qasat qulubuhum, hati mereka sudah keras sebagaimana batu atau bahkan lebih keras. Wa inna minal hijarah, bahkan justru yang namanya batu itu minal hijarah lama yatafajjaru minhul anhar, ada yang keluar dari batu tersebut al anhar. Apa itu anhar? Sungai, air. Batu itu walaupun keras sedemikian rupa, tapi ada beberapa batu yang dari kerasnya itu tetap bisa memancarkan mata air. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, dan ada juga dari batu itu yang terbelah, kemudian meluncur atau kemudian keluarlah dari batu tersebut alma, air. Ya ini tadi, walaupun batu itu keras tapi tetap masih bisa keluar air dari batu itu. Terus ini kalau mboten semerap di gunung napa niki Juluk itu katanya di telaganya itu sampai disumpel pakai batu karena saking derasnya mata air. Gini apa mboten? Nggih Pak, sing sepuh-sepuh niki nggih Pak. Kalau tidak disumpel pakai batu katanya sedayu niki kelem. Gitu. Enggak sampai, tapi saking banyaknya air yang ada di mata air batu itu. Nah ini batu loh, keras. Tapi siapa yang menyangka dari kerasnya batu itu masih bisa keluar air? Ini Bani Israel enggak seperti itu. Bani Israel itu lebih keras daripada batu, sampai mustahil bisa keluar air dari hati mereka. Maksudnya tidak mungkin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala illa kecuali sedikit dari mereka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan wa inna minha, dari batu itu lama yahbitu min khasyatillah, ada yang jatuh karena takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala baik batu, pohon atau apapun itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala memiliki perasaan. Semua, walaupun benda yang mungkin kita lihat tidak bisa bergerak, tapi sejatinya mereka memiliki perasaan. Sebagaimana contoh kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum dibuatkan mimbar untuk beliau,
beliau ketika menyampaikan sesuatu itu selalu bersandar dengan pohon kurma. Selalu bersandar dengan pohon kurma beliau. Kemudian setelah itu baru dibuatkan mimbar oleh sahabatnya. Nah, pohon yang disandari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak menyandarkan bahunya lagi ke pohon tersebut, pohon tersebut menangis. Pohon tersebut menangis, merengek. Begitu pula mimbar. Mimbar setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mimbar tersebut bergetar, Pak, mimbar. Ya kalau sekarang ada orang lihat mimbar bergetar kemudian nangis, yo blayu, lari. Ini mimbar. Nah, jamadat, benda-benda padat yang tidak bisa bergerak di hadapan kita, sejatinya memiliki perasaan. Musa alaihissalatu wassalam ketika meminta kepada Allah untuk diperlihatkan wajah Allah, kemudian disuruh oleh Allah, Musa, lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung itu mampu menahan melihat wajahku, maka kamu pun mampu. Allah menampakkan wajahnya, apa yang terjadi? Gunung tersebut pecah. Gunung tersebut hancur berkeping-keping. Saking takutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuman Allah, sampai walau cuma Al-Qur'an ketika diturunkan ke gunung, maka gunung tersebut akan hancur, akan berkeping-keping. Karena takut tidak kuat terhadap zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan kepada kita bahwasanya dahulu langit dan juga gunung-gunung yang ada ini sudah ditawari oleh Allah untuk mengemban risalah kekhalifahan di dunia ini, khalifah di dunia. Tapi mereka menolak, nggak mampu. Manusia mengajukan diri, aku mampu ya Allah, aku saja yang mendapatkan amanah sebagai khalifah di dunia ini. Wah, ini manusia, padahal gunung gak mampu, langit tidak mampu untuk mengemban amanah khilafah di dunia ini. Masya Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya ada di antara batu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu merasa takut kepada Allah, sampai saking takutnya batu itu jatuh. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai terhadap apa yang kalian lakukan, apapun itu, baik di hadapan orang banyak maupun tatkala kita sendirian. Allah Subhanahu wa taala wa mallahu bighafil, Allah tidak lalai. Kaidah ketika Allah menggunakan nafi di Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan nafi, peniadaan di sifatnya, maka bagi kita selaku umat Islam, selaku umat mukmin harus menetapkan kebalikannya. Contoh, di dalam ayat kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu enggak mendekati ngantuk dan juga tidak tidur. Berarti kita harus menetapkan kebalikan dari yang difirmankan Allah tersebut. Kalau Allah enggak ngantuk, kalau Allah enggak tidur, berarti apa kebalikannya? Selalu terjaga. Ini konsekuensi dari peniadaan yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau Allah berfirman Allah Subhanahu wa taala tidak lalai, maksudnya apa? Allah selalu tahu. Kalau Allah berfirman Allah tidak pernah tidur, maksudnya apa? Allah selalu terjaga. Ketika disebutkan peniadaan, maka bagi kita harus mengimani kebalikan dari peniadaan tersebut. Nah, itu kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita baca melanjutkan ayatnya, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Apakah kalian itu mengharapkan mereka akan beriman kepada kalian? Wa qad kana fariqum minhum, sedangkan di antara kalian, di antara mereka itu ada sebagiannya yasma'una kalam Allah, yang mendengar kalam Allah Subhanahu
wa taala. Kalam Allah Subhanahu wa taala di sini ada sebagian ulama yang mentafsirkan bahwasanya sebagian dari mereka yang mendengarkan kalam Allah adalah mereka yang mengikuti Nabi Musa tatkala mendapatkan wahyu di bukit apa namanya? Bukit Tursina. Nah, ini sebagian dari Bani Israel inilah yang kemudian dikatakan Allah fariqum minhum yasma'una kalam Allah, mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulama yang lain mentafsirkan bahwasanya fariqum minhum yasma'una kalam Allah adalah mereka para rohib. Mereka para rohib. Rohib itu apa? Kalau bahasa Indonesianya pendeta ya, pendetanya mereka. Summa yuharrifunahu, walaupun mereka sudah tahu Taurat, walaupun mereka sudah pernah mendengarkan firman Allah, tapi mereka yuharrifunahu, mereka mengganti firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, apa itu namanya, kalau ini jalan yang lurus kemudian membelokkan firman Allah tersebut mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, setelah mereka sudah benar-benar berpikir, setelah mereka sudah benar-benar tahu dan mereka memang benar-benar tahu, wa hum ya'lamun. Nah, mereka walaupun sudah faham, walaupun hafal, seperti siapa yang kemarin yang datang ke Indonesia, Paus siapa? Paus Franciscus, tahu jenengan siapa dia? Paus Franciscus, Paus Franciscus, Allah yahdi, semoga Allah memberikan hidayah. Kalau nggak diberikan hidayah, Allah yal'an, semoga Allah melaknatnya. Dua pilihan, kalau nggak diberikan hidayah, semoga Allah melaknatnya. Nah, Paus Franciscus ini dialah yang merubah Injil dari yang asli menuju Injil yang sekarang ini. Firman Allah banyak sekali dirubah di dalam Injil tersebut. Lah kok ada orang-orang Islam yang sampai cium tangan. Cium tangan. Ya Allah, musibah ini musibah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita dari menjadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh terhadap syariat Islam itu sendiri. Sampai di sini firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas karena memang hanya kisah-kisah saja. Maka di sini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah bahwa mereka Bani Israel, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun kondisinya sekarang, tetap mereka hatinya keras sebagaimana batu. Maka jangan sekali-kali kita mengklaim mereka sebagai orang baik. Jangan sekali-kali kita mengklaim mereka sebagai teman kita, sebagai karib kita, sebagai orang yang mungkin bisa membawa perubahan di Indonesia lah. Mereka itu qasas qulubuhum, hatinya keras, gak ada kebaikan sama sekali, walaupun mungkin terlihat baik di mata manusia. Tapi kita sebagai umat Islam percayanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan A, ya kita imani A tanpa ada tetek bengeknya. Napa tetek bengek? Terus itu yang sedayu. Tetek bengek apa, Pak? Ya ada imbuhan ini dan itunya. Dah sudah. Kita percaya kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsiran. Cukup ini yang bisa kita bahas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan adzan dulu atau gimana? Adzan dulu ya. Nanti dilanjut pertanyaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik Bapak Ibu, sekarang masuk sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya dipersilakan. Monggo Pak yang bertanya. Satu orang, dua orang. Mengangkat tangan. Siapa Pak? Tanya. Monggo Mas. Monggo ditanyakan. Gak apa-apa. Oke, benten. Ada lagi? Speaker. Ada pertanyaan, speaker. Ya, ditanyakan apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, kami itu sebenarnya masih ada tanda tanya Ustadz. Yang Ustadz bilang tadi bahwasanya toleransi kita ini sekarang sudah keliru ya, maksudnya mencampur adukan antara tauhid dengan toleransi tadi. Itu kadang saya bingung sebagai orang awam ini. Padahal kan orang yang mereka itu ustadz-ustadz ulama mereka itu lebih mengetahui daripada kita. Iya. Apakah mungkin beliau-beliau itu mempunyai pertimbangan dalam hal maksudnya pemahaman Ustadz, sehingga beliau itu sampai berkasih sayang ya, berkasih sayang dengan tadi paus tadi ya,
Karena kan saya melihat dicium pipinya itu kan, dicium tangannya. Apakah itu hanya sekedar hubungan antara hablum minan nas? Maksudnya kita berkasih sayang sama manusia tanpa melihat belakangnya gitu Ustaz. Apa di belakang itu? Baik. Gitu. Jazakumullah khairan. Bismillah. Nabi SAW tetap memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya kafir, belum masuk Islam. Salah satu bakti anak kepada orang tua yang kafir adalah mungkin cium tangan. Maka ini masih masuk dalam koridor biasa, masih masuk dalam koridor yang dianggap tidak mengapa. Tapi ketika kehormatan itu terlalu besar sampai seperti tadi mencium tangan seorang pendeta tanpa adanya hubungan keluarga, darah atau apapun, hatta pakaiannya menyerupai mereka, sampai apa itu peci, apa nama, kok peci toh Pak, kok peci toh, kupluk apa itu, Santa Claus, kupluk Santa Claus, terus disiapkan tempat di masjid dan lain sebagainya. Ini sudah keluar dari koridor syar'i. Apapun alasan tidak bisa. Adapun mungkin ketika mereka menjamunya di luar masjid, maka kita masih bisa, oh mungkin ada alasan di luar itu, ini dan ini lain sebagainya. Enggak. Ini masalahnya di dalam masjid dengan berbagai bentuk mereka penjamuan kehormatan yang kehormatan harusnya itu disediakan kepada mungkin para ulama di Islam ini sendiri, tapi justru diberikan kepada paus, boten iwa, paus, pendeta, berikan kepada pendeta. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga sempat mengatakan yang pernah kita pelajari juga di dalam surat Al-Baqarah, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa taktumunal haqqo, engkau menutupi kebenaran wa antum ta'lamun. Jadi ada memang di antara baik mereka Bani Israel maupun umat Islam zaman ini ataupun dahulu itu yang menutupi kebenaran, sedangkan mereka tahu bahwasanya itu benar. Mereka tahu ilmunya, mereka tahu penjelasannya, mereka tahu ini haram, ini halal, tapi mereka menutupi itu. Saya yakin ulama yang ada baik di Indonesia maupun di luar Indonesia menyalahkan hal ini. Karena memang benar-benar nampak di hadapan mata kita, penjamuannya bukan di luar masjid loh. Kalau di luar masjid oke lah, nggak mengapa ada alasan di luar itu. Tapi di dalam masjid sampai diadakan festival ini dan itu untuk menjamu mereka. Ini sudah sangat keliru. Saya lupa, sempat saya baca di media itu ada istilah sebuah organisasi yang usahanya itu mencampur adukkan antara Islam dengan agama yang lain, dengan tujuan yang anggapan mereka agar tercapai kesejahteraan, agar tercapai kedamaian di antara umat beragama. Loh, Nabi SAW memberikan mereka pilihan. Kalau kamu nggak masuk Islam, bayar jizyah. Kalau nggak mau bayar jizyah apa? Qital, perang sampai kamu masuk Islam. Itu jalan yang memang sudah disyariatkan di dalam Islam. Ada jalan yang lebih bagus daripada yang disyariatkan Allah? Nggak ada. Maka sudah benar-benar kelewat batas, koridor syar'i ini sudah dilewati. Ya, seperti itu mungkin wallahu a'lam, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain bagaimana penjelasan yang lebih detail. Masalahnya kan menjadi membingungkan untuk umat saja. Iya. Kalau umat yang nggak paham itu dikiranya wah ini juga benar. Jadi semua agama itu sama kan gitu kan akhirnya. Ada hadis yang menyebutkan seperti ini. Nanti akan ada, saya lupa redaksi hadisnya, nanti akan ada suatu zaman yang ilmu itu lebih baik daripada amal. Maksudnya apa? Maksudnya orang di zaman itu banyak sekali amalannya tapi tidak ada ilmunya. Dan
orang yang berilmu itu sedikit sekali jumlahnya. Maka pada zaman itu ilmu lebih berharga daripada sekedar amalan. Mereka amalannya masya Allah lebih banyak dari kita mungkin. Tapi clearnya di situ. Tidak ada dasar keilmuan, tidak ada dasar dari Al-Quran maupun sunnah yang memperbolehkan itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi yang dua mungkin bisa angkat tangan. Cukup apa ada pertanyaan lagi nih ya? Kalau tidak ada saya Kalau ada sedikit nggak ada, pengumuman kita sedikit. Tutup saja ya. Ada pengumuman sedikit. Ada pengumuman sedikit ya. Silakan Ustaz. Bismillah untuk bapak-bapak semua ataupun mas-masnya ini lebih utama. Jadi sekarang kami dari anak-anak muda Pantura ini terutama mendirikan sebuah komunitas namanya Bakers Subuhan Lamongan, yang tujuannya karena memang generasi kita itu kalau diajak ke masjid itu malas, maka kita yang mendatangi mereka ke tempat-tempat mereka, kita ajak mereka, kita dakwahi mereka di tempat-tempat mereka. Telah terbentuk komunitas Bakers Subuhan di Lamongan ini, maka saya mengajak bapak-bapak ataupun khususnya anak-anak muda ini yang masih lebih muda dari saya mungkin ya masih lebih muda dari saya ini untuk gabung di Bakers Subuhan, memperkuat barisan kami untuk berdakwah bukan lewat masjid tapi lewat mungkin warung kopi dan jalanan. Saya mengajak jenengan semua untuk mendukung kegiatan kami sehingga anak muda bisa terarah dan bisa kita arahkan kepada yang lebih baik. Jazakumullahu khairan katsiran. Lokasinya namanya Bakers Subuhan Lamongan, maka lokasinya di Lamongan. Dimanapun teman kita berada, maka tidak mengapa ikut Bakers Subuhan Lamongan ini, karena kegiatan intinya setiap 1 pekan sekali. Visi kami dari masjid kita jaga NKRI. Untuk acara pertama ini besok subuh, Ahad besok subuh ini di Masjid Al Muslimun Blimbing. Besok Ahad ya? Besok Ahad subuh ini di Al Muslimun Blimbing jam 4 pagi sudah berkumpul di titik kumpul, mungkin nanti warung kopi mana atau tempat mana berkumpul di situ. Ya? Kemudian konvoi sama-sama ke masjid, sholat subuh berjamaah, akan ada acara di situ, ngopi bareng, makan bareng, kemudian selesai konvoi lagi, dan besoknya pindah masjid atau pindah musola. Seperti itu berkelanjutan. Berarti syaratnya harus pakai sepeda motor ya? Pakai apa? Punya Iya, sepeda motor minimal. Punya sepeda motor Iya. minimal. Kalau nggak punya bisa nebeng. Bisa nebeng. Bisa nebeng begitu. Baik, itu informasinya ya. Apa namanya? Sholat subuh berjamaah ya? Bakers Subuhan Lamongan. Bakers Subuhan Lamongan. Subuhan Lamongan ya. Ya. Mungkin ada yang berminat pagi-pagi bisa bersubuh berjamaah, lalu dilanjutkan ngopi bareng sambil touring gitu ya. Intinya seperti itu. Baik, demikian apa yang tadi disampaikan termasuk informasinya, mudah-mudahan mempermudah kita dalam memahami agama Islam ini sebaik-baiknya. Baik, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.